Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda. Tetap bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kali ini kita mengangkat topik tentang pajak yang PPN akan dinaikkan 12%. Di tengah perekonomian Indonesia dan Bali juga yang masih tersiok-siok, tentu ini menjadi tantangan berat terutama bagi pengusaha. Dan saya akan mewawancarai seorang pengusaha senior, ya tentu tidak asing lagi bagi pemirsa, Bapak Panudian Akun. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu Pak Kun. Om Swastiastu Pak, apa kabar? Sehat ya? Selamat pagi. Tetap sehat ya, tetap semangat ya Pak Kun? Semangat terus, walaupun udah tua. Walaupun pajaknya naik nih 12%. Nanti dulu itu kita bicarakan dulu. Jadi memang ini kita nggak bisa nolak Pak. Ya, karena keputusan pajak 12% sudah akan mulai berlaku di tahun 2025. Dampaknya apa ini Pak? Nanti. Ini begini Pak, ini mohon maaf Om Swastiastu buat pemirsa semuanya. Jadi ini kan lagi bisnis itu lagi kolaps semua. Kentucky Fried Chicken aja 79 toko ditutup. Ya, pizza juga sama, hampir 75 outlet ditutup. Retail apalagi banyak yang bangkrut. Production juga banyak yang bangkrut. Seritek udah pilot, pabrik-pabrik tekstil pilot, pabrik sepatu pilot, udah jutaan orang. Jadi apa ini? Ini kan pajak namanya dari total revenue Pak, PPN itu. Kalau hotel namanya PHR, pajak hotel dan restoran. Kalau ini PPN yang narik kantor pajak pusat. Sebelumnya kan 10%, naik ke 11%. Nah, saya ini berat, kenapa? Saya ini dua nggak bisa nolak Pak. Bayar pajak sama mati Pak. Ya, mati nggak bisa nolak, bayar pajak nggak bisa nolak. Nah, jadi ini 12% lumayan. Jadi buat teman-teman retail lumayan. Jadi untungnya perusahaan itu kadang-kadang nggak ada 10%, nggak ada 12%. Saya hotel kecil yang hotelku aja, pajak itu satu buku 10% ya. Untung saya paling banyak 3%, 5%. Hotel itu pun nggak punya utang. Kalau punya utang mungkin untungnya lebih rendah lagi. Hotel-hotel kecil itu, yang kelasnya 300.000, 350 untuk breakfast dan toko juga sama. Toko itu yang malah apa? Nyewa tokonya. Nyewa tokonya. Yang kaya itu malah yang punya toko sebetulnya. Ya, mohon maaf saja. Mall-mall itu begitu. Mall-mall di airport misalnya, itu yang mahal nyewa tokonya. Nah, kena 12%. Itu final, nggak boleh dididak PPN itu. Ya, jadi pajak penjualan sama dengan pajak penjualan. Ya, kan begitu. Lumayan kalau menurut saya. Ya, mudah-mudahan ada revisi. Kalau enggak ya silakan, karena negara perlu uang kan gitu kan. Begitu. Kalau ini dipaksakan, misalkan sudah keputusan, apakah akan semakin banyak perusahaan yang bangkrut, banyak usaha-usaha yang tutup atau seperti apa? Bisa kemungkinan. Kita kan nggak tahu. Bisa kemungkinan. Memang itu kan yang bayar itu kan pembeli. Nah, kalau pajak itu ngomongin nitip. Katakan kita dapat jualan 1 miliar plus 12%. Ya kan? Yang 12% itu pembeli yang bayar. Gitu loh. Kalau kita jualnya net, minus kita kan. Dikurangi 12%. Jadi kalau 1 M, dikurangi 12%, berarti kan 88 masih milik kita. Kalau 1 juta, berarti 880.000 yang punya toko. Kan gitu Pak. Ya, sama dengan pajak hotel dan restoran. Dan jualnya kan net Pak. Kalau jual 1 juta, kita minus 21, tinggal 790. Kalau itu harganya 100. Kalau hotel dan restoran, itu tetap kena pajak PHR, tetap juga kena PPN. Oh, PPN tidak. Oh, PPH enggak juga ya? Cuma PPH PPH saja. kena. PPH ya kena ya? PPH kena. Kalau yang namanya PPH itu, kalau revenue kurang dari 4,8, rendah Pak. Hanya 0,5% atau 1% PPH-nya. Yang mahal yang 10% PHR Pak. 10% itu lumayan. Kalau revenue 4 miliar, 400 juta. Hotel yang revenue-nya 400, yang 4 miliar itu setahun Pak, untungnya nggak ada. Sebanyak itu, rendah. Saya kan punya hotel kecil-kecil Pak. Kebetulan 1 buku. Nah, kalau baju ini agak berat Pak. Ya? Hampir 90% toko-toko baju, fashion, atau mall itu nyewa. Ya, nyewa, bukan milik mereka. Ya. Nah, ini hampir di Bali juga. Karena lokasi kan bagus. Cari tempat yang lokasi bagus, toko kecil katakan 100 meter, 50 meter, 20 meter tuh
yang prime area katakan di Seminyak, di Obroi, di Ubud, di Sanur yang mana, di Kuta yang mana, di Canggu, itu harganya mahal kontraknya. Ada satu toko 1 M, nah begitu-begitu. Ya, memang lumayan itu Pak. Itu terutama retail, toko sepatu, pasar oleh-oleh, itu semua kena PPN 12%. Termasuk jualan mikol, wine, alkohol di toko-toko itu kena PPN 12%. Kalau di hotel lain lagi, itu kan food and beverage, kenanya 21% tax and service, begitu. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pajak dinaikkan, berarti bagi beban yang ditanggung oleh pembeli sebenarnya Pak ya? Ya. Harganya jadi lebih mahal. Lebih mahal. Nah berarti juga ini kan merugikan pembeli juga. Ya, kalau barangnya itu pasarnya bagus, tidak apa-apa. Branded yang top, mungkin nggak apa-apa. Pembeli nggak terasa. Ya. Tapi kalau kelas-kelas bawah, orang kan butuh baju sederhana, orang butuh celana sederhana, orang butuh sepatu sederhana, orang butuh minuman apa yang beli di toko loh ini, kan pajaknya 12. Mal-mal itu kena itu. Mudah-mudahan ada pertimbangan dari pemerintah, tidak sebanyak itu. Ini kan labor intensive Pak, membuka lapangan kerja, tenaganya banyak itu Pak. Namanya mall. Sebetulnya itu toko-toko itu kan tenaganya banyak. Nah, retail semua kena PPN 12%. Misalnya jual beli pakaian yang mau diekspor itu pun kena nanti. Kan ekspor kan 0%. Tapi kalau yang lokalnya itu jual beli lokal kena 12%. Nah, gitu loh Pak. Saya katakan pabrikan, nyuplai ke Matahari atau nyuplai ke toko mana, itu kena 12%. Lumayan Pak. Jadi mengurangi keuntungan saya. Istilahnya kasarnya kalau orang kecil kan, walaupun tuh yang bayar itu pembeli, mengurangi keuntungan Pak. Harga harus dinaikin. Mau nggak dinaikin? Harga dinaikkan, pembeli keberatan nggak jadi beli. Barang nggak laku ya. Naik 12%. Kalau pasar itu masih bagus, tidak apa-apa. Nah, kita lihat tadi yang namanya Kentucky pun pada tutup. Ya kan? Ya. Terus satu lagi Pizza Hut itu kan ngetop sekali. Brand Amerika itu kan. Pizza Hut brand Amerika, Kentucky Fried Chicken brand Amerika, itu pun sekarang pada gulung tikar. Why? Karena itu junk food. Orang sekarang mau makanan sehat. Mau makanan yang apa? Yang namanya itu tidak banyak hormon. Kalau ayam itu kan hormon, gendut-gendut kan, disuntik hormon tuh kan. Ayam goreng, mohon maaf saja. Pizza Hut itu junk food juga banyak karbo. Ya. Kan kadang begitu Pak. Itu mananya sepi. Ya di samping juga pajaknya dinaikkan. Ya, kalau itu tetap 10% Pak. Pajak restoran 10%. Kalau misalnya ini tetap dibiarkan terjadi, pengusaha tutup, konsumen keberatan, berarti ini akan bisa mengkoreksi pertumbuhan ekonomi. Kita lihat, target kita pertumbuhan ekonomi di atas 8,5. Ya, syukur sampai 10%. Kalau kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tapi kalau dengan cara begini malah nggak tahu. Makanya nanti ini harus diimbangi. Pemberantasan korupsi tidak pandang bulu. Berani nggak memberantas koruptor yang jadi menteri kalau terlibat korupsi? Kan begitu. Makanya UU perampasan hak, perampasan aset itu harus cepat ditandatangani. Nanti basicnya ke situ. Kalau perlu bikin tax amnesty yang ketiga. Ya, jadi pengampunan pajak yang ketiga. Biar pejabat-pejabat, menteri, anggota dewan, bupati, wali kota itu ngelapor lagi asetnya yang benar yang mana. Kalau perlu tidak usah pakai denda. Kalau orang bilang udah didenda 50%. Ini kan udah kedua tax amnesty. Pertama udah zaman Jokowi pertama, tax amnesty pertama. Tuh cari data bagus, saya udah bayar apa adanya, tak lapor apa adanya, udah tax amnesty pertama. Kalau saya aman. Ya, kalau yang enggak kena denda kan. Nah, ini kalau perlu untuk bikin undang-undang perampasan hak yang baru itu, bikin new tax amnesty. Pihak yang ketiga, terutama kawan-kawan yang politisi itu belum melapor keuangan secara benar, kan perlu, kan begitu kan? Ya. Setelah tax amnesty yang ketiga ini harus bersih. Korupsi. Itu kan cari database, data pembayar pajak yang belum pada benar itu kayak apa. Ini ke sana Pak. Ya. Itu menjaring itu sebetulnya. Karena dulu kan pemerintah SBY nggak setuju itu. Karena beliau juga malu kan, baru 10 tahun berkuasa kok kaya raya kan itu. Yang nolak dulu kan grupnya SBY, tax amnesty pertama. Nah, sekarang yang udah pernah kedua pernah kan. Ya. Nah, syukur nanti yang ada ketiga. Kalau UU perampasan aset, harusnya Prabowo berani. Beliau udah kaya keluarganya kan. Oke, ini berarti sebenarnya kalau kita, oke lah ini 12% pajak mau dinaikkan. Tapi Pak
Kun menyampaikan tadi harus diikuti juga dengan pemerintahan yang bersih ya. Ya. Dengan begitu masih ada harapan ekonomi kita akan terbantu. Masih ada harapan karena nanti kan pemerintah yang akan datang perlu banyak biaya. Membiayai IKN. Katanya 5 tahun lagi akan pindah ke KN. Nah, ini kan biaya. Terus ini membiayai makan siang gratis. Nah, itu kan 80 triliun ya per tahun. Per tahun. Terus mau bikin rumah 3 juta rumah. Kemarin di Menteri Perumahan udah meminta anggaran 48 triliun. Dari mana itu kan itu? Ini kan rumah prajurit sama rumah orang miskin. Ceritanya kan begitu kan, rumah sangat sederhana berarti begitu kan. Jadi kita lihat, kenapa? Karena kalau memindahkan ibu kota itu, kalau nanti 5 tahun itu bisa bagus, kalau tidak kan mangkrak. Hambalang mangkrak kan, nggak diteruskan oleh Pak Jokowi. Itu zamannya SBY. Padahal koruptornya udah ditangkap kan. Ini mohon maaf saja. Ini KN itu kan lotok money. Itu kan ada rumah, nanti rumah anggota DPR, rumah menteri, ya nanti dubes-dubes buka kantor di sana, kan itu kan. Kan ada 150 negara atau 100 negara perwakilan yang ada di Indonesia itu kan otomatis kan akan bikin kantor kan. Belum nanti kantor Panglima TNI, kantor Kapolri, kantor apa macam-macam lah. Kan begitu, ada istilahnya kan ada kantor Pangdam, kantor apa namanya, Polda, macam-macam. Jadi ini butuh take biaya. time, butuh biaya. Semua itu duit semua, karena negara kan. Katakan dari kantor itu kan levelnya kan level level KSAD kan kalau pusat ibu kota itu kan. Kalau yang lain kan Kasal, yang lain KSAU, ya, yang lain Kapolri, kan harus punya kantor di sana. Belum nanti Panglima TNI. Wah, kalau menterinya 106 ini perlu rumah 100 menteri. Nah, kan begitu. DPR 700 kita sudah tahu kan. DPR RI plus jadi totalnya MPR itu dengan DPD itu hampir 700 lebih. Itu perlu rumah. Jelas bagaimanapun kalau enggak nyewa apartemen kan. Siapa yang bangun apartemen? Katakan dikasih 3 bedroom apartemen, nyewa tahunan kan enggak terlalu mahal. Sebenarnya efisien Pak, karena tanah kan mahal one day. Kalau rumah hanya di bawah itu kan makan tanah Pak. Nah, lantai berapa? Bisanya di sana. Kalau Malipit bisa lantai 10, kenapa tidak? Kan itu di sana mungkin boleh lantai sampai lantai 20. Nah, ya satu komplek itulah anggota DPR, menteri-menteri. Kalau di Eropa itu begitu, semua di apartemen, bukan di rumah Pak, karena tanah mahal. Di Berlin, di ibu kota Jerman itu, kanselernya tinggalnya di apartemen. Di sebelah kantor kanseler itu, kantor PM itu, dia punya apartemen, jalan kaki aja, nggak perlu dikawal. Nah, ini contoh, ngirit. Ya, berarti ini memang karena negara membutuhkan banyak sekali biaya sehingga pajak dinaikkan. Begitu ya? Jelas. Kan ke sana Pak. Tapi yang berat pengusaha dan... Pengusahanya, jadi beban pengusaha ditambah. Ya oke. Sebagai closing statement dari Pak Kun, apa yang Pak Kun harapkan? Apakah ini ditunda dulu, dibatalkan, jangan naik atau gimana Pak? Ya kalau saran kan ditunda terserah, dilaksanakan juga terserah. Nanti kan lihat bagaimana. Jadi kami ini kan rakyat kecil hanya menghimbau. Ini berat untuk masyarakat. Terutama yang UKM ke bawah. Karena UKM ke bawah itu kan untungnya kecil. Kita lihat sekarang itu kan 10 juta yang dulu udah menengah ke atas. Sekarang turun jadi menengah ke bawah. Ini dari statistik nasional. Bukan dari saya ya. UKM menengah ke atas itu turun sekarang. 10 juta pengusaha itu turun pangkat. Termasuk saya mungkin. Karena pendapatan saya itu the last 20 years, the last 10 years itu turun Pak. Saya hanya terima uang pensiun sedikit, uang dari hotelku yang kecil-kecil itu, sama deposito kecil-kecil. Ya itu aja hidup saya Pak. Cuman utangku nggak ada, jadi enaknya itu aja. Kalau saya punya utang kan berat Pak, aset-aset saya itu kan. Nah itu aja, jadi memang saya ini termasuk UKM. Jadi pendapatanku pun turun Pak. Nah makanya sekarang ini pun kita ngati-hati supaya nanti mau berapa tahun lagi masih bisa hidup layak gitu loh. Kira-kira begitu, mudah-mudahan pajak ini kalau bisa ditunda. Ditunda dulu. Ya 11% itu udah lumayan sebenarnya kan. Itu kalau 11% itu kalau penjualan 1M udah 1 juta 10 juta. Ya udah 100 juta pajaknya. Per tadi itu. Kan per bulan namanya per hari kalau kan gitu Pak. Nah, lumayan kalau omsetnya 100 miliar. 11% udah lumayan sebetulnya. Pemerintah kan doing nothing gitu sebenarnya. Hanya nunggu aja kan gitu kan. Nah, istilah pemerintah memang nitip saja. Sebetulnya nggak nitip. Mempengaruhi dengan penjualan. Kalau penjualan lagi nggak booming, ya turun. Revenue gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kun atas wawasannya ya tentang bagaimana dampak. Ini dari pengusaha tentu
cukup relevan untuk dipahami dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga bagi pemerintah yang akan merencanakan. Walaupun kita terakhir mendengar ini akan tetap dilaksanakan mulai Januari 2025, tapi ya kita nggak tahu dampaknya seperti apa, apalagi bagi Indonesia, bagi Bali nanti yang akan tentu sangat merasakan usaha-usaha akan banyak yang terdampak, kemudian masyarakat juga ekonominya makin terjepit. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.